Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Doa dan harapan kami, saudara tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan selalu dipenuhi sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cenderung menurun. Bahkan penurunan rasa percaya itu terkadang dibarengi dengan berbagai tindakan yang terkesan kurang baik dan kurang menyenangkan. Tidak jarang banyak kerugian dan banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh sikap yang notabene dilakukan untuk menunjukkan rasa ketidakpercayaan itu. Tetapi apakah semua itu adalah cara yang baik dan cara yang tepat untuk kita lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya hubungan yang terjalin antara umat Kristen dengan pemerintah. Kita boleh sedikit mengulas latar belakang nats ini. Adapun latar belakang Paulus memasukkan perikop ini ke dalam tulisannya adalah untuk memisahkan kekristenan dari pemberontakan Yudaisme yang terjadi, dan juga untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya kekristenan dan kewarganegaraan yang baik berjalan bersama-sama. Salah satu hal yang terjadi pada saat itu adalah ketika orang-orang Yahudi suka memberontak. Selain itu, ada juga golongan zelot yang ingin meyakinkan bahwa tidak ada raja bagi Yahudi selain Allah. Tidak ada upeti yang dibayar kecuali kepada Allah. Selain itu, mereka juga melakukan banyak kerusakan dengan menghancurkan rumah-rumah dan membakar sesama. Namun hal yang lebih penting dari semua itu, pandangan Paulus menekankan bahwa sebenarnya pemerintah adalah suatu alat di tangan Allah untuk menjaga dunia dari kekacauan. Lalu untuk mendukung pemerintah mewujudkan harapan itu, disinilah kita diajak untuk menjadi jemaat Tuhan yang benar-benar menjadi pendukung yang baik bagi pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang boleh kita lakukan dalam upaya mendukung setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut tahu bahwa pemerintah yang baik dibangun dan berasal dari Tuhan itu sendiri. Sehingga sumber, nilai hukum, ketetapan dan berbagai kebijakan yang keluar dari pemerintah harus bersumber dan berasal dari Tuhan. Melawan pemerintah berarti berbuat kejahatan dan membuahkan hukuman. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Allah menyandangkan pedang kepada pemerintah. Pedang seringkali dikaitkan dengan kematian. Allah dengan sangat jelas telah memerintahkan agar penjahat dihukum mati. Dalam konteks ini, tanggung jawab umat Kristen adalah tunduk kepada pemerintah dan segala aturan yang mencerminkan nilai ketuhanan. Artinya, tunduk kepada pemerintah juga menunjukkan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Kemudian sikap yang kedua yang boleh kita lakukan dalam upaya mendukung pemerintah adalah kita patut tahu bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan masyarakat. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur, namun ia tetap hamba yang harus tunduk kepada Tuhan.
sehingga hamba Tuhan harus melayani masyarakat dengan bersikap adil, di mana pemerintah harus siap melakukan dua hal: memuji mereka yang berbuat baik dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Selain itu, pemerintah adalah alat Tuhan untuk menciptakan kedamaian, menciptakan keteraturan, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Semua tujuan itu akan dicapai jika kejahatan dan pelaku kejahatan tidak merajalela. Dalam bagian ini, tanggung jawab umat Kristen adalah menjauhi kejahatan dan mendukung setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai pendukung wakil Tuhan di dalam pemerintahan, mari kita sebagai jemaat Tuhan benar-benar menjadi jemaat yang selalu memancarkan nilai kemuliaan Tuhan dalam segala tindakan, dalam segala perkataan, karena di sanalah kesungguhan kita dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan benar-benar dipertanyakan. Ketaatanmu kepada pemerintah juga menjadi bukti ketaatanmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menjadi jemaat yang baik dan juga warga negara yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Di pagi ini Bapa kembali menyapa kami dengan sebuah peringatan dan sebuah nasihat agar kami secara pribadi boleh menjadi pendukung bagi pemerintah kami, di mana kami yakin dan percaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Karenanya Bapa, berkati pemerintah kami, dari pemerintah pusat sampai daerah. Biarlah Roh Tuhan membimbing mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan tetap pakai kami juga Bapa, menjadi pendukung sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan juga kepada pemerintah. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan berkenan menyertai kami, mendahului langkah kami, dan peliharalah kehidupan kami. Tetapi ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Inilah doa serta kerinduan kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.